Mereka harus melarikan diri dari Iran, meninggalkan rumah, meninggalkan masa lalu, dan meninggalkan malam-malam yang pekat dengan deru bom. Namun, ketika keluarga kecil itu menginjakkan kaki di Indonesia pada hari pertama, apa yang menyambut mereka membuat semua orang terdiam dan air mata pun mengalir perlahan. Sebab, mereka tak pernah berani membayangkan bahwa setelah keluar dari tumpukan abu perang, dunia ini masih menyisakan kelembutan seperti itu. Dan kisah yang akan Anda dengar di bawah ini mungkin akan mengubah definisi Anda tentang kata kedamaian selamanya. Malam itu, langit di atas kota di Iran, selatan tidak kelabu gelap, tetapi sesekali menyala dengan cahaya mematikan dari bom dan peluru. Kilatan cahaya menyambar terus-menerus, seperti petir yang merobek lapisan neraka. Sirine alarm meraung nyaring, berkepanjangan hingga anak-anak di lingkungan itu tak lagi bisa membedakan mana suara sirene peringatan dan mana suara terakhir yang mengakhiri hidup seseorang. Amir berdiri di tengah ruang tamu, di mana dinding-dinding telah dipenuhi retakan. Satu tangan menggenggam erat paspor, tangan yang lain memeluk erat tas dokumen usang berisi akta kelahiran, foto pernikahan dan foto putri mereka saat berusia 5 tahun. Istrinya, Laila, sibuk mengumpulkan pakaian, memasukkannya ke dalam koper yang sudah robek sampingnya. Meskipun terburu-buru menghadapi garis tipis antara hidup dan mati, ia masih hati-hati mengelus dan melipat syal usang milik ibunya ke dalamnya, seolah ia berusaha mengemas seluruh kehangatan rumah untuk dibawa bersamanya. Sarah, putri mereka yang berusia 13 tahun, meringkuk di sudut ruangan, memeluk erat adik laki-lakinya yang kecil bernama Reza. Bocah 7 tahun itu tidak menangis, ia hanya membuka lebar mata tenang, menatap lurus ke langit-langit setiap kali langit-langit bergetar hebat karena gelombang kejut bom. Tatapan itu seolah berusaha mengingat setiap suara retakan rumah, berjaga-jaga jika suatu hari rumah itu benar-benar lenyap dari dunia. Kita harus pergi malam ini, kata Amir dengan suara serak, namun tegas. Laila menghentikan tangannya sejenak. Apa abang yakin? Amir tidak langsung menjawab. Sebab bagi mereka yang harus meninggalkan tanah air, kata yakin adalah kemewahan yang tak pernah ada. Ia hanya mengarahkan pandangannya yang sedih ke arah jendela, yang telah ditutupi selimut tebal untuk mencegah pecahan kaca. Teringat akan toko bukunya yang kecil, yang kini mungkin hanya tumpukan puing-puing. Jika kita tetap di sini, anak-anak tidak akan pernah memiliki hari esok. Jawabannya membuat seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Sebuah guncangan dahsyat kembali merobek tanah, menjalar di lantai. Lampu langit-langit berayun, sepotong kaca pecah dengan suara memekakkan telinga. Reza terlonjak, menyembunyikan wajahnya di dada kakaknya, gemetar. Sarah mendongak dan berbisik, apakah Indonesia benar-benar aman, ayah? Amir berlutut di depan putrinya, meletakkan tangannya yang besar di rambut gadis itu, sentuhan paling lembut yang bisa ia berikan, meskipun tangannya sendiri gemetar tak henti. Ayah tidak tahu bagaimana tempat itu nanti, tapi ayah tahu, kita harus memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Malam itu, mereka keluar dari rumah dan tak seorang pun menoleh ke belakang. Selama ini, orang tidak menoleh bukan karena kehabisan cinta, melainkan karena setiap orang memahami sebuah kebenaran yang kejam. Jika terus-menerus merana melihat rumah yang telah hilang, hati akan terkuras hingga tak punya tenaga lagi untuk melangkah. Dalam malam yang pekat dengan asap dan debu, sebuah keluarga kecil meninggalkan kehidupan lama, memulai perjalanan mencari sebuah negara asing yang baru mereka ketahui namanya, membawa harapan tipis bahwa nama itu akan berarti keselamatan. Bandara di negara tetangga tiba-tiba ramai dengan orang-orang yang memiliki ekspresi kosong yang aneh. Semua orang hanya membawa beberapa koper yang sedikit. Namun jauh di lubuk mata mereka membawa beban yang 100.000 kali lebih berat. Ada yang menggendong di pundaknya napas terengah-engah orang tua yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Ada pula yang membawa nama sebuah desa yang mungkin telah terhapus sepenuhnya dari peta dunia. Amir memimpin keluarganya melewati pos pemeriksaan dengan penampilan setenang mungkin yang bisa dipalsukan manusia. Laila menggenggam erat tangan Reza tanpa melepaskannya, sementara Sarah memeluk erat ransel kecilnya di dada. Di dalamnya hanya ada sebuah buku catatan bertuliskan Farsi, seekor boneka beruang kecil, dan sebuah pulpen biru. Itulah seluruh dunia yang ia pilih untuk dibawa dalam penerbangan menuju timur. Dalam penerbangan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tak seorang pun dalam keluarga itu bisa memejamkan mata. Suara mesin pesawat yang menderu teratur tidak menidurkan mereka, melainkan hanya sebagai pengingat dingin bahwa mereka melayang di tengah langit, terjebak antara masa lalu yang telah hancur dan masa depan yang tak berbentuk. Ibu, apakah ada perang di Indonesia? Reza bertanya pelan. Laila menoleh, tersenyum,
meskipun dasar matanya masih pekat dengan kesedihan. Tidak sayang, jadi apakah ada suara bom meledak di malam hari ibu? Bocah itu bertanya lagi. Laila menggelengkan kepala pelan. Bocah itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan ragu, "Kalau begitu, bolehkah aku memejamkan mata dan tidur, ibu?" Pertanyaan polos itu seperti pisau tajam yang mengiris hati seorang ibu. Laila menunduk, mencium kening kecil anaknya, suaranya bergetar menahan diri. "Boleh sayang, kali ini kamu bisa memejamkan mata dengan tenang." Amir memalingkan wajah ke jendela. Melalui kaca, ia hanya melihat lautan awan hitam pekat, namun dalam pantulan buram, ia melihat dirinya seperti menua 10 tahun hanya dalam beberapa minggu. Ia pernah menjadi pria yang mandiri, pemilik toko buku yang gemar berdebat tentang puisi Farsi dengan pelanggan, pernah tertawa riang dengan tetangga di teras rumah. Namun kini, ia direndahkan menjadi seorang yang harus menghitung nyawa dengan lembaran-lembaran dokumen pengungsi dan rute pelarian. Seorang pramugari Indonesia dengan seragamnya yang elegan, membungkuk pelan, dengan lembut menyerahkan segelas jus buah kepada Reza, disertai senyum cerah. Tak perlu banyak kata, namun senyum hangat itu membuat Reza terus terpana melihatnya, seolah bocah itu baru saja menemukan keajaiban langka di dunia, keselamatan yang nyata terpancar di wajah orang asing. Sarah menyandarkan kepala ke sandaran kursi, memandang ke malam yang tak berujung. "Ayah, jika kita memulai kembali di tempat lain, apakah aku masih akan menjadi diriku sendiri?" Amir terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita harus mengubah banyak hal, nak. Tapi apa yang pernah kita cintai, rasa sakit yang pernah kita alami, itu akan selalu ada bersama kita. Hal-hal itulah yang membentuk diri kita sekarang." Pesawat terus membelah malam, dan di dalam kabin penumpang yang dingin itu, ada sebuah keluarga yang menyadari dengan pahit bahwa perjalanan tersulit dalam hidup bukanlah melintasi batas negara, melainkan bagaimana menuntun hati mereka melintasi jurang kehilangan. Ketika roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, cahaya matahari pagi Jakarta menembus jendela, membawa kehangatan yang tak biasa. Itu adalah cahaya yang benar-benar berbeda. Bukan kilatan menyilaukan bom, bukan pula kobaran api gedung-gedung yang terbakar. Itu hanya cahaya matahari biasa dari pagi hari, sesuatu yang sangat umum, namun bagi mereka saat itu, memiliki bentuk keajaiban. Begitu pintu pesawat terbuka, atmosfer lembab dan panas khas tropis Indonesia segera memenuhi dan memeluk tubuh mereka. Itu sangat berbeda dengan angin kering, kasar, dan keras di Timur Tengah yang sudah mereka kenal. Udara di sini membawa aroma uap air, kopi harum, parfum, dan semerbak manis suatu jenis bunga, membuat Sarah menahan napas sejenak. Rasanya persis seperti ia baru saja melewati pintu ajaib untuk memasuki dunia lain. Bandara Soekarno-Hatta begitu luas dan ramai hingga Reza terus mendongak menatap langit-langit. Matanya penuh kekaguman. Persis seperti kota di film. Amir menunduk memberi nasihat. "Ingat baik-baik, anak-anak, hari ini adalah hari pertama dalam hidup baru kita." Antrean di konter imigrasi membuat jantung seluruh keluarga berdebar lagi. Para pelarian perang semuanya memiliki obsesi yang sama. Setiap pos pemeriksaan bisa menentukan kembali nasib mereka hanya dalam beberapa menit singkat. Namun, ketika tiba giliran mereka, petugas imigrasi Indonesia berbicara dengan tenang. Meskipun bahasa Inggrisnya agak kaku, namun di matanya sama sekali tidak ada kekejaman dingin. Tidak ada penghinaan. Hanya ada keseriusan dan kehati-hatian seorang yang menjalankan tugas. "Welcome to Indonesia." "Selamat datang di Indonesia." Beberapa kata singkat itu terdengar, membuat Laila menoleh menatap suaminya, terkejut seolah tak percaya telinganya. Sebab selama berbulan-bulan, suara-suara yang paling sering mereka dengar hanyalah "diam, jangan bergerak," atau "bahaya." Namun di sini, seorang perwakilan hukum asing justru menyambut mereka. Setelah mengambil bagasi, mereka berjalan keluar ke ruang tunggu kedatangan internasional, yang penuh dengan papan nama, pelukan erat, tawa riang, dan karangan bunga yang cerah. Banyak orang berdiri menunggu kerabat dengan wajah berseri-seri penuh harapan. Pemandangan itu membuat Laila merasa canggung dan aneh, sebab itu sangat bertolak belakang dengan gambaran suram di kamp-kamp pengungsi yang pernah ia lewati. Dan kemudian, kejutan pertama yang membuat seluruh keluarga terdiam terjadi. Seorang wanita Indonesia paruh baya yang tidak mereka kenal, mengenakan batik sederhana, melangkah mendekati mereka dengan sebuah kantong plastik kecil di tangannya. Ia berbicara dengan bahasa Inggris yang bercampur aksen lokal. "You need water for children? Apakah Anda butuh air untuk anak-anak?" Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia menyerahkan 2 botol air mineral dingin dan sekantong roti manis kepada anak-anak, semuanya gratis. Amir berdiri terpaku. Ia menatap tangan wanita itu, tak berani percaya ini nyata.
seorang asing bersedia memberikan sesuatu tanpa syarat apapun. Reza perlahan mengambil botol air, matanya membulat. Wanita itu hanya tersenyum ramah, mengangguk, mengucapkan sepatah kata welcome lagi, lalu berbalik pergi. Kali ini, sebuah kata umum dalam bahasa Inggris tidak lagi hanya sekadar sapaan basa-basi, melainkan telah menjadi celah kecil yang memungkinkan perasaan aman meresap perlahan ke dalam hati kering sebuah keluarga yang baru saja berjuang melewati ribuan mil antara hidup dan mati. Dari bandara, mereka naik sebuah taksi biru cerah. Reza terus menatap lekat mobil itu, sebab di tanah airnya, setiap mobil diselimuti lapisan debu perang dan penuh dengan bekas peluru. Namun mobil ini bersih, sejuk, dan tercium aroma pengharum lembut. Sopirnya adalah seorang pria Indonesia berusia 50-an, kulitnya gelap karena terpaan matahari dan angin Jakarta. Namun matanya memancarkan kehangatan dan keramahan. Ia hanya bisa beberapa kata bahasa Inggris. Namun ketika Amir menunjukkan alamat sebuah penginapan sederhana yang terletak jauh di dalam gang kecil di Jakarta Pusat, ia mengangguk sambil tersenyum lebar. Okay, Oak, family, no worry, Oak. Frasa no worry, jangan khawatir, membuat hati Laila tersentak. Itu tampak seperti kalimat yang terlalu sederhana, hingga sulit dipercaya bagi orang-orang yang telah hidup dalam ketakutan selama berbulan-bulan. Sepanjang jalan, Jakarta perlahan terbuka di depan mata mereka. Hidup seperti sebuah film dokumenter. Arus sepeda motor mengalir deras di jalan-jalan lebar. Papan-papan reklame yang penuh dengan tulisan-tulisan Indonesia, dengan huruf-huruf yang berliku-liku seolah menari. Orang-orang dengan berbagai aktivitas melangkah santai di trotoar. Pusat-pusat perbelanjaan bertingkat yang megah berdiri di samping warung bakso pinggir jalan yang kecil, mengepulkan asap, dan yang terpenting, kota ini bising dengan penuh semangat hidup, bukan kebisingan kematian. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang berlari, tidak ada asap hitam, tidak ada tumpukan reruntuhan. Hanya ada suara klakson mobil yang berulang-ulang, tawa riang orang-orang, dan deru mesin yang samar, suara sebuah kota yang terus berjalan sesuai ritme kehidupan normal. Sarah menatap keluar jendela tanpa berkedip. Mengapa orang-orang di sini tampak begitu normal, Ayah? Pertanyaan polos itu membuat Amir tercekat. Sebab normalitas adalah sesuatu yang jarang diperhatikan manusia. Namun bagi mereka yang baru saja lolos dari mulut kematian, normalitas adalah keajaiban terbesar di dunia. Mobil berhenti di depan garis penyeberangan pejalan kaki. Dan hal kedua, yang membuat mereka terkejut muncul. Arus kendaraan yang padat tampaknya secara otomatis melambat, memberi ruang kecil, agar dua anak berseragam sekolah, dengan riang melangkah menyeberang jalan. Hanya itu, namun di mata Amir, pemandangan itu memiliki kekuatan dahsyat. Tak kalah dengan kilat yang menyambar kepalanya. Ia terbelalak. Otaknya seolah tak sempat memproses informasi. Sebuah kota di mana kendaraan bersedia memberi jalan untuk anak-anak. Sebuah tempat di mana kesibukan masih menyisakan ruang untuk keselamatan. Itu adalah gambaran kehidupan sehari-hari yang sudah lama hilang darinya. Sopir taksi melihat melalui kaca spion, tertawa kecil. Jakarta traffic, but people okay. Lalu lintas Jakarta sedikit kacau, tapi orang-orangnya baik. Reza menoleh, menggenggam tangan ayahnya. Ayah, di sini tidak ada yang takut mati kan, Ayah? Amir mengerutkan bibir, berusaha menahan emosinya sebelum berbisik. Semua orang takut mati, Nak. Tapi di sini, mereka tidak harus hidup dalam ketakutan setiap menit, setiap detik. Tepat saat itu, Laila buru-buru memalingkan wajah keluar jendela. Ia tidak ingin ada yang melihat air mata yang deras mengalir. Ia baru saja menyadari sebuah kebenaran yang lebih mengejutkan daripada gedung pencakar langit atau keanehan budaya baru. Perasaan bisa berada di tempat di mana keselamatan bukanlah barang mewah, melainkan bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Penginapan yang telah mereka pesan sama sekali tidak megah. Itu adalah bangunan sempit, beberapa lantai tinggi, tersembunyi jauh di dalam gang berliku. Di sana ada meja resepsionis kayu tua, kipas langit-langit yang berputar lambat, menghembuskan angin, dan udara yang dipenuhi aroma cairan pembersih, lantai jeruk yang bersih secara aneh. Pemilik penginapan adalah seorang wanita Indonesia bertubuh mungil bernama Ibu Rina. Bahasa Inggrisnya hanya beberapa kata terbata-bata, namun ekspresi wajah dan senyumnya menggantikan 1000 kata. Melihat kedua anak yang kelelahan, mata Ibu Rina segera berseri-seri. Ia memasukkan tangannya ke dalam toples kaca di meja, mengeluarkan 2 permen kelapa manis, dan menyerahkannya kepada Reza dan Sarah. For you. Untuk kamu ini. Reza ragu-ragu melihat ibunya, lalu dengan malu-malu menerimanya. Sementara Sarah berbisik, "Thank you, Tante." Ibu Rina mengantar mereka ke kamar di lantai 3. Kamar itu lebih kecil dari yang mereka bayangkan.
pas untuk 2 kasur, sebuah kulkas mini, meja kayu yang tergores, gorden krem, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke langit yang penuh dengan jaring laba-laba kabel listrik. Namun ketika pintu kayu tertutup, keheningan mutlak menyelimuti kamar. Bukan keheningan kehampaan, melainkan keheningan yang tidak dirobek oleh suara ledakan bom apapun. Segera setelah itu, semua orang berdiri terpaku di tempat, seolah tak ada yang berani bergerak sampai yakin bahwa keheningan ini benar-benar nyata. Amir perlahan meletakkan tasnya di lantai. Laila duduk terkulai di tepi tempat tidur, matanya melamun mengamati sekeliling kamar. Reza mendekat, mengelus-elus kain gorden, sementara Sarah perlahan mendorong jendela. Di luar, terdengar suara sepeda motor yang renyah, suara pedagang kaki lima yang menjajakan barang dari kejauhan, dan kicauan burung. Sarah tiba-tiba memejamkan mata. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ia mendengar kicauan burung tanpa tercekik oleh suara sirene alarm. Laila duduk diam sejenak, lalu kedua tangannya terangkat menutupi wajahnya. Air mata mulai mengalir deras seperti hujan. Ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena baru pada saat ini tubuhnya benar-benar percaya bahwa ia telah selamat. Amir melangkah mendekat, duduk di samping istrinya, dan kemudian pria yang telah berjuang keras sepanjang perjalanan panjang itu akhirnya membiarkan air matanya sendiri mengalir deras mengikuti istrinya. Reza menatap pemandangan itu dengan bingung. Mengapa ibu menangis? Laila tersenyum melalui tirai air mata. Karena hari ini kita hanya harus mendengar suara-suara normal saja, sayang. Bocah itu tidak sepenuhnya memahami maksud ibunya, namun tetap patuh naik ke tempat tidur dan memeluknya erat. Sarah menoleh melihat keempat anggota keluarganya yang saling bersandar di kamar yang tiba-tiba terasa sempit di tengah kota asing. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa harapan tidak harus muncul dalam bentuk istana megah atau tumpukan uang besar. Terkadang, harapan hanyalah sebuah kamar kecil dengan kunci pintu, jendela yang menyambut angin senja, dan malam pertama di mana seorang anak bisa melepaskan sepatu dan tidur nyenyak tanpa harus merasa takut dan siap berlari. Sebelum matahari terbenam di balik atap rumah, Sarah membuka buku catatannya dan dengan rapi menulis kalimat pertama. Hari ini kami bertemu dengan keheningan yang sangat baik. Setelah sempat terlelap sebentar, rasa lapar mulai menyapa. Menjelang senja, mereka berjalan keluar dari penginapan. Cahaya matahari sudah memudar, namun Jakarta bersinar terang dengan puluhan ribu lampu reklam dan ritme kehidupan yang tak pernah lelah. Gang kecil dekat tempat mereka menginap penuh sesak dengan gerobak makanan. Aroma bawang putih goreng yang harum, cabai pedas menyengat, kuah kaldu manis yang bercampur dengan asap daging bakar yang melayang membuat seluruh keluarga terhenti, terheran-heran. Bagi mereka yang baru saja melewati bulan-bulan kelaparan, aroma makanan tidak hanya berarti kelezatan, itu juga merupakan penegasan akan kelangsungan hidup, bahwa setidaknya malam ini mereka tidak akan harus menahan perut yang melilit. Mereka berhenti di sebuah warung bakso ayam kecil di pinggir jalan dengan beberapa set meja dan kursi plastik merah menyala. Ibu penjual bakso mengenakan celemek bermotif bunga, tersenyum ramah meskipun tidak tahu sepatah kata pun bahasa Inggris. Mereka akhirnya berkomunikasi dengan bahasa senyuman dan isyarat tangan ke arah foto makanan yang ditempel di gerobak. Laila menyipitkan mata melihat mangkuk-mangkuk kuah yang mengepulkan asap. Sedikit khawatir makanan itu mungkin terlalu pedas atau aneh untuk anak-anak. Melihat tamu asing itu tampak bingung. Putri remaja pemilik warung buru-buru berlari membantu. Bahasa Inggris gadis itu cukup lancar. Ia tersenyum cerah, dengan antusias menjelaskan, "Ini bakso ayam, kuahnya kaldu tulang yang sangat gurih, tidak pedas sama sekali, sangat baik untuk anak-anak. Kalau mau nasi, kami punya nasi ayam goreng rempah." Mendengar nasi ayam, mata Reza langsung berbinar. Bocah itu dengan gembira langsung menunjuk gambar sepiring nasi yang disertai telur mata sapi. Sarah dengan malu-malu memilih semangkuk bakso dengan kuah bening agar paling aman, sementara Amir dan Laila juga memesan makanan sesuai saran gadis itu. Sambil menunggu, Sarah mengamati sekeliling. Orang-orang Indonesia di meja sebelah sedang makan dan tertawa riang. Suara sumpit dan sendok berdenting di mangkuk keramik. Suara seorang anak kecil merengek meminta ibunya menyuapi. Dan samar-samar terdengar musik dangdut dari pengeras suara portabel warung sebelah. Semuanya begitu duniawi dan biasa, namun membuat dada Sarah bergetar. Sebab itulah kehidupan normal, kehidupan yang belum dirampas perang. Ketika piring-piring nasi pulen yang harum dan semangkuk bakso mengepulkan asap dengan aroma kayu manis dan adas manis disajikan, keempat orang itu terdiam, tak berkata apa-apa. Perut Reza bergemuruh. Bocah itu menyendok sesendok nasi pertama ke mulutnya. Matanya tiba-tiba terbelalak.
Enak sekali. Seruan cadel itu membuat ibu pemilik warung tertawa terbahak-bahak karena senang. Ia segera kembali ke dapur, menggoreng lagi sebutir telur mata sapi panas, lalu membawanya dan meletakkannya di piring Reza, mengacungkan jempolnya sebagai tanda gratis untuk anak kecil itu. Amir buru-buru menyatukan kedua tangan dan membungkuk mengucapkan terima kasih, dengan canggung mengeluarkan beberapa lembar uang kecil hendak membayar. Namun ibu pemilik warung menepisnya, melambaikan tangan dengan cepat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekali lagi, keluarga dari tanah bom dan peluru itu dibuat takyub. Kali ini bukan oleh kemegahan sebuah negara, melainkan oleh kemurahan hati para pekerja keras di negeri asing. Orang-orang yang bersedia berbagi kemanusiaan dengan mereka yang tak punya apa-apa untuk membalas. Laila menyendok setiap suapan kuah kaldu yang manis, merasakan hidungnya perih, air mata kembali mengalir. Ia menunduk dalam-dalam ke mangkuk baksonya, seolah takut ada yang melihat. Ada apa sayang? Amir bertanya pelan. Ia menggelengkan kepala, berbisik, aku hanya lupa rasanya bisa makan dengan santai tanpa harus takut dan siap berlari. Kalimat itu membuat Amir melepaskan sendoknya. Ia melihat kedua anaknya makan dengan lahap hingga ada butiran nasi menempel di pipi. Ia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun jalan di depan penuh duri, setidaknya malam ini keluarganya telah kenyang dengan hidangan hangat di kota yang tidak peduli untuk bertanya siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Malam itu, ketika kembali ke kamar penginapan, Reza adalah yang pertama tertidur lelap. Bocah itu berbaring telentang di kasur, memeluk erat boneka beruang usang yang diberikan Sarah sejak di pesawat. Napasnya teratur dan tenang hingga Laila hanya duduk memeluk lutut, diam-diam memandangi anaknya, seolah ini adalah mimpi. Selama berbulan-bulan di tanah air, Reza selalu terbangun di tengah malam, terkadang menjerit, terkadang memejamkan mata, dan bersembunyi di bawah meja secara tak sadar. Namun malam ini, ia tidur nyenyak sejak senja. Seolah tubuh mungil itu adalah yang pertama merasakan bahwa langit Jakarta tidak akan pernah menjatuhkan bom apapun. Sarah berbaring di tempat tidur sebelah. Gelisah belum bisa tidur. Di bawah cahaya lampu redup, ia membalik-balik buku catatannya, dan berkata pelan, "Ibu, aku mulai lebih jelas mengingat suara tembakan artileri daripada warna cat di gerbang rumah kita." Laila terhenti. Ia perlahan berjalan mendekat, duduk di samping tempat tidur putrinya, mengelus rambut hitam panjang yang sedikit acak-acakan karena perjalanan panjang. Semuanya akan memudar seiring waktu, nak. Tapi kalau tidak memudar, Bu, tidak ada ibu di dunia ini yang ingin menghadapi pertanyaan pahit seperti itu. Namun Laila tahu bahwa anak berusia 13 tahun yang tumbuh di tengah perang tidak membutuhkan kata-kata penghiburan yang hampa. Ia membutuhkan kebenaran. Kalau begitu, kita akan belajar hidup berdampingan dengannya. Laila berbisik. Ada luka yang tak akan pernah hilang, tapi setidaknya ia akan berhenti berdarah. Sarah mengangguk perlahan. Di luar jendela, kota masih bergerak. Beberapa kendaraan melaju kencang di gang, suara anjing menggonggong riuh, tawa cekikikan orang-orang yang pulang dari makan malam larut. Namun sama sekali tidak ada suara yang memaksa mereka untuk melompat ke bawah tempat tidur untuk bersembunyi. Hal itu membuat kamar penginapan murah ini tiba-tiba menjadi sakral seperti sihir. Amir mematikan lampu neon di langit-langit, hanya menyisakan lampu tidur yang redup. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding yang catnya sudah menguning, namun rata, tanpa retakan, tanpa debu semen. Ia bertanya pelan kepada istrinya, "Menurutmu, bisakah kita benar-benar membangun kembali kehidupan baru?" Laila melihat ke arah kedua anak yang sedang tidur. "Aku tidak tahu seberapa besar kita bisa membangunnya kembali, tapi aku tahu satu hal, kita wajib membangunnya kembali." Waktu berlalu perlahan hingga larut malam, lalu semua orang tenggelam dalam tidur nyenyak. Dan kemudian, momen paling ajaib di hari pertama terjadi saat fajar menyingsing. Seluruh keluarga terbangun, bukan karena suara sirine alarm, bukan pula suara jeritan yang menuntut untuk melarikan diri, melainkan karena suara burung pipit yang berkicau, membersihkan bulu di ambang jendela, dan sinar matahari pagi yang menembus celah gorden. Sarah membuka lebar matanya. Ia berbaring diam, menahan napas, mendengarkan kicauan burung yang merdu. Seolah takut jika ia bergerak, suara indah itu akan pecah. Reza duduk, mengucek-ucek matanya yang masih mengantuk, bertanya dengan terbata-bata dalam kebingungan luar biasa, "Ibu, apakah sudah pagi, Ibu?" Laila tersenyum, meskipun matanya sudah merah. "Betul, sayang, sudah pagi dan semalam tidak terjadi apa-apa." Bocah itu mengangguk, melihat cahaya matahari pagi yang lembut masuk ke kamar, lalu melontarkan kalimat yang membuat ayah dan ibunya serempak menoleh menatapnya. "Aku kira di dunia ini tidak ada pagi lagi, namun pagi hari tidak selalu hanya membawa romansa." Ketika perasaan lega awal surut, kenyataan pahit dari kehidupan pengungsian mulai mengetuk pintu.
Amir duduk di meja kayu yang sempit, membentangkan tumpukan dokumen untuk memeriksa paspor, sedikit uang tunai yang tersisa, alamat kantor pengungsian, dan nomor telepon seorang pria Iran yang direkomendasikan oleh teman-temannya. Uang dalam amplop itu jauh lebih tipis dari yang ia coba yakinkan pada dirinya sendiri. Biaya pelarian lebih mahal dari perkiraan, dan memulai hidup baru di negara baru tidak pernah mudah. Ia buru-buru menulis angka-angka di kertas. Uang sewa penginapan, biaya makan, biaya transportasi, dan dengan pahit menyadari bahwa kedamaian juga memiliki harga yang sangat mahal. Laila melihat ekspresi suram suaminya dan segera mengerti apa yang sedang ia pikul. Kita bisa bertahan beberapa minggu jika benar-benar hemat, kata Amir. Keheningan setelah itu terasa lebih berat daripada kata-kata yang belak-belakan. Sarah duduk di tempat tidur, mendengarkan, meskipun orang dewasa sengaja berbisik, seorang anak yang pernah hidup di bawah hujan bom dan peluru, selalu memiliki kepekaan lebih untuk mencium kecemasan melalui setiap napas. Apakah kita harus kembali ke rumah, Ayah? Pertanyaan Sarah membuat suhu di kamar seolah membeku. Tidak. Amir mengucapkan satu kata itu terlalu cepat, terlalu tegas, seolah ia tidak mengizinkan kemungkinan mengerikan itu ada. Ayah akan mencari cara agar kita bisa tetap di sini. Setelah itu, ia menelepon nomor telepon pria sebangsanya. Setelah menunggu deringan yang sangat lama, ujung telepon diangkat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Farhad, yang telah tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun dan sangat bersedia membantu sesama sebangsa yang sedang kesulitan. Ketika nada suara lembut bahasa Farsi terdengar dari pengeras suara telepon, Laila menghela napas lega. Rasanya ia baru saja menemukan sebuah jembatan kecil yang menghubungkannya kembali dengan dunianya yang akrab. Farhad menginstruksikan mereka cara mendaftar di kantor bantuan, cara bepergian dengan bus di Jakarta, dan dengan tegas memperingatkan mereka agar tidak mudah percaya orang. Indonesia sangat aman. Orang-orang di sini ramah, tapi kehidupan pengungsi selalu tidak pasti. Ini bukan surga, katanya terus terang, tapi setidaknya ini adalah tempat persinggahan agar kalian bisa bernapas lega. Amir berulang kali mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Ia terdiam sejenak sebelum mendongak menatap istri dan anak-anaknya. Kita belum sepenuhnya aman, tapi setidaknya saat ini kita berada di tempat yang memiliki hak untuk memilih. Laila mengangguk pahit. Itu adalah kebenaran yang harus diterima. Indonesia tidak bisa menghapus masa lalu mereka, tidak bisa menyelesaikan semua masalah hanya dalam satu malam, dan juga tidak ada sihir yang bisa mengubah hari esok mereka menjadi penuh bunga mawar. Namun di tanah asing ini, setidaknya mereka bisa berpikir tentang hari esok dengan tenang, tanpa perlu berlari ketakutan. Saat ayah dan ibu sibuk berhitung, Sarah kembali mengeluarkan buku catatannya dan dengan hati-hati menambahkan satu baris. Harapan bukanlah pintu besar yang terbuka lebar seketika. Terkadang, itu hanyalah celah jendela kecil yang cukup untuk menghirup udara sebelum mati lemas. Hari pertama di negeri asing belum berakhir. Farhad berjanji menemui mereka di sebuah kedai teh kecil yang tersembunyi di daerah Kemang pada sore hari. Amir sempat ragu tentang biaya perjalanan, namun kemudian memutuskan untuk pergi. Sebab di tengah kota asing yang luas, bertemu seseorang yang bisa berbicara bahasa ibu terkadang lebih berharga daripada emas. Kedai teh itu terletak di antara villa-villa dan kedai-kedai mewah, kental dengan gaya Timur Tengah, dengan aroma teh hitam yang pekat, bau kue-kue manis, dan melodi musik Farsi yang merdu dari pengeras suara kecil. Begitu melangkah masuk, Sarah terhenti. Nuansa bahasa ibu yang tersembunyi di udara membuat gadis itu merasa seolah dalam sekejap, Jakarta dan Iran baru saja bersentuhan ringan di ruangan kecil ini. Farhad adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Rambutnya mulai beruban, wajahnya dihiasi kerutan-kerutan mendalam dari seseorang yang telah melewati terlalu banyak badai. Ia berdiri, berjalan mendekat, menggenggam erat tangan Amir, memeluknya seperti saudara kandung. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. "Selamat datang saudaraku," katanya dalam bahasa Farsi. "Aku sangat sedih kalian harus datang ke sini dalam keadaan seperti ini, tapi aku juga bersyukur kepada Tuhan karena kalian selamat sampai di sini." Air mata Laila kembali mengalir. Sementara itu, Reza tidak ragu-ragu langsung menyerbu piring kue-kue yang sudah dipesan Farhad. Anak-anak selalu menjadi satu-satunya makhluk di dunia yang tahu cara menerima kebaikan orang lain tanpa merasa bersalah. Farhad mulai bercerita tentang perjalanannya. Dulu, ia datang ke Indonesia dengan uang di saku yang lebih sedikit daripada Amir saat ini. Ia pernah harus berdesakan di kamar kos yang panas bersama 5 orang lain. Pernah harus berjuang melakukan berbagai pekerjaan, dari penerjemah lepas hingga pencuci piring sewaan. Sangat sulit, ia mengakui dengan sedih,
tapi perasaan bisa bernapas bebas tanpa harus takut mendengar suara bom, itu akan banyak mengubah dirimu, saudaraku. Ia dengan hati-hati menuliskan alamat-alamat penting di selembar kertas, menunjukkan mereka cara membeli kartu SIM telepon, cara menawar, dan bahkan tertawa memperingatkan, hati-hati dengan cabai orang Indonesia ya, pedasnya bisa membuatmu menangis tanpa harus bersedih. Semua orang tertawa, tawa yang lepas, pecah, dan penuh untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan yang panjang dan melelahkan. Dan di tengah cerita yang riang itu, pemilik kedai teh asal Indonesia, yang sama sekali tidak mengerti sepatah kata pun bahasa Farsi yang mereka bicarakan, tersenyum cerah, membawa sepiring buah-buahan yang sudah dipotong, terdiri dari buah naga, rambutan, dan semangka, meletakkannya di meja, mempersilakan keluarga untuk makan buah agar segar. Buah Indonesia enak sekali. Meskipun tidak memahami bahasanya, sikap ramah dan kehangatan wanita itu telah mengatakan segalanya. Amir melihat pemandangan itu, seorang Iran yang membantu sesama Iran di dalam kedai teh yang dimiliki oleh seorang Indonesia di tengah Jakarta. Ia tiba-tiba merasa dunianya yang hancur, seolah sedang dijahit kembali sedikit demi sedikit oleh tangan-tangan orang-orang yang sama sekali tidak ia kenal. Sarah menopang dagu, memandang keluar jendela. Kerumunan orang masih sibuk berlalu lalang di jalan, sibuk mencari nafkah. Tak seorang pun tahu bahwa di sudut kedai kecil ini, ada sebuah keluarga yang berjuang belajar bagaimana menghidupkan kembali martabat mereka sendiri. Gadis itu berpikir dengan linglung, mungkin sebuah rumah baru tidak harus dibangun dari batu bata dan semen, melainkan terbentuk dari orang-orang asing yang bersedia bergeser sedikit, menyisakan ruang kecil untuk kita berdiri, tanpa bertanya seberapa hancurnya kita. Setelah meninggalkan kedai teh, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan santai sebentar untuk merasakan ritme kehidupan. Sore hari Jakarta masih terasa panas, kendaraan ramai, dan pejalan kaki padat. Namun bagi Laila, pemandangan damai itu tiba-tiba menjadi buram. Seorang pemuda mengendarai sepeda motor modifikasi dengan knalpot bising, tiba-tiba melesat melewati tepi trotoar, memacu gas dengan suara melengking keras seperti ledakan besar. Suara itu seperti pisau belati yang menusuk gendang telinga Laila. Ia terlonjak, refleks seketika menguasai otaknya. Ia menjerit, duduk terkulai di trotoar, memeluk erat Sarah, kedua tangannya menutupi telinga. Jantungnya berdebar kencang, menabrak dadanya seolah ingin memecahkan tulang rusuk untuk keluar. Dalam seperseribu detik kenangan mengerikan menyerbunya. Suara siulan misil yang membelah udara, jeritan tetangga, gambaran pria tetangga yang jatuh tergeletak di genangan darah, asap dan debu yang pekat, dan bau hangus beton terbakar yang memuakkan. Ibu! Sarah panik, mengguncang bahu ibunya. Amir buru-buru berlari memeluk kedua ibu dan anak itu. Wajah Laila pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan tidak apa-apa. Namun tubuhnya jujur dengan kejam. Ia gemetar hebat, tak bisa dikendalikan. Amir menuntun istrinya duduk di bangku batu di bawah pohon Kamboja yang rindang di trotoar, menggenggam erat kedua tangannya yang dingin. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, sebab ada luka yang begitu dalam yang tak memerlukan kata-kata penghiburan hampa. Ia hanya membutuhkan seseorang yang teguh berada di sisi, sebuah bahu yang tak berbalik melarikan diri. Reza berdiri terpaku, matanya bulat penuh ketakutan. Bocah itu belum pernah terbiasa melihat orang dewasa yang berwibawa di matanya hancur seperti itu. Biasanya, perang selalu memiliki cara untuk menghancurkan orang dewasa yang berwibawa sebelum anak-anak yang polos. Beberapa menit yang berat berlalu, Laila baru mulai dengan susah payah mengendalikan napasnya. Ia merosot, memejamkan mata erat, menyandarkan kepalanya sepenuhnya di bahu suaminya, suaranya bergetar. Aku kira itu datang lagi. Amir menunduk, mencium rambut istrinya yang acak-acakan. Tidak ada sayang, tidak ada bom yang mengejar kita. Kita ada di sini, sangat aman. Tapi di kepalaku, itu masih meledak. Sebuah pengakuan yang menyayat hati, yang tak berani dibantah siapapun. Sarah diam-diam duduk di sisi lain, melingkarkan lengannya di pinggang ibunya, sementara tangan kecil Reza juga meraih, menggenggam erat ujung baju Laila, seolah takut jika ia sedikit melonggarkan genggamannya, ibunya akan lenyap ke dalam kehampaan. Bocah 7 tahun itu tidak bisa memahami apa itu sindrom panik. Namun secara naluriah ia tahu cara menggunakan sentuhan kecilnya untuk menambatkan ibunya kembali ke kenyataan. Akhirnya Laila mengumpulkan cukup keberanian untuk membuka matanya melihat jalan di depannya. Arus sepeda motor masih mengalir, pejalan kaki masih berlalu lalang. Penjual bunga buah mendorong gerobaknya. Sekelompok pelajar sepulang sekolah sedang membeli batagor dan siomay. Tertawa riang.
Dunia tidak runtuh setelah ledakan yang memekakkan telinga tadi. Ini hanyalah jalan biasa yang ramai di negara yang damai. Dan justru kedamaian yang nyata itulah yang membawa kesadaran pahit yang mendalam, bahwa Anda melarikan diri dari perang, tidak berarti perang akan melepaskan pikiran Anda. Kita tidak hanya melakukan perjalanan melintasi batas negara, Amir berbisik, matanya penuh kesedihan, tetapi kita juga berjuang mencari cara untuk menjauh dari luka-luka yang telah digoreskan perang dalam jiwa. Leila mengangguk, air mata kembali mengalir, namun kali ini ia tidak lagi malu bersembunyi atau menundukkan wajahnya. Ia membiarkan air mata mengalir di bawah sinar matahari sore Jakarta yang keemasan. Wanita tangguh yang pernah menguatkan diri seperti baja untuk melindungi anak-anaknya, kini sedang belajar menerima kebenaran paling rapuh dari manusia. Keselamatan terkadang dimulai dari keberanian kita mengakui bahwa kita masih berdarah. Ketika mereka kembali ke penginapan dengan langkah gontai, Ibu Rina sedang mengibas-ngibaskan kipas tangan di balik meja resepsionis. Hanya dengan melihat sekilas wajah pucat dan langkah lelah Laila, wanita yang peka itu segera mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun bahasa berbeda, mata orang-orang yang pernah melewati kesulitan selalu memiliki cara untuk membaca keheningan satu sama lain. Ibu Rina diam-diam pergi ke dapur belakang. Sesaat kemudian, ia membawa nampan berisi 4 cangkir teh melati hangat yang menebarkan aroma lembut, meletakkannya di meja kayu kecil di lobi. Drink, good sleep. Minum, tidur nyenyak. Ia tersenyum ramah, hanya itu. Tidak ingin tahu apa yang terjadi. Tidak ada sikap diskriminatif atau jengkel ketika tamu asing itu membawa masalah mereka ke sini. Hanya ada kehangatan teh dan suara lembut sebagai penghibur. Beristirahatlah. Seluruh keluarga duduk melingkar di sekitar meja kecil di lobi, diam-diam menyesap setiap teguk teh. Aroma murni melati yang menyatu dalam asap tipis seolah membuat suasana menjadi lebih lembut, menghilangkan kenyataan pahit yang baru saja mereka alami. Leila perlahan menjadi tenang. Reza, lelah setelah seharian, menyandarkan kepala dan tertidur pulas di kursi. Sarah buru-buru melepas jaket tipisnya dan menyelimuti adiknya. Amir memandang istrinya, melihat kedua anaknya yang penurut, melihat Ibu Rina sedang merapikan meja di balik konter, lalu melihat keluar jendela yang terbuka lebar menyambut angin dari gang yang sepi. Ia tiba-tiba teringat malam kemarin, ketika mereka masih gemetar meringkuk di bawah suara bom dan tembakan. Namun hanya dalam satu hari singkat, dunia mereka telah terbalik, beralih ke cabang kehidupan yang sama sekali berbeda. Apa kau tahu hal apa yang paling membuatku terkejut di sini? Ia berbisik dalam bahasa ibu. Laila mendongak menatap suaminya. Bukan gedung-gedung tinggi menjulang, bukan jalanan lebar, juga bukan keselamatan, Amir tercekat, melainkan kebaikan orang-orang di tanah ini. Mereka memperlakukan kita dengan hati yang begitu terbuka, padahal mereka bahkan tidak tahu siapa kita. Laila terdiam sesaat sebelum tersenyum penuh pengertian. Mungkin karena kita telah hidup berdampingan dengan kekejaman dan ketakutan terlalu lama, sehingga kita lupa bahwa kemanusiaan selalu ada di dunia ini. Kalimatnya melayang di udara, membawa keindahan yang gemilang namun juga menyimpan kesedihan yang tak terlukiskan. Sarah kembali mengeluarkan buku catatannya. Di bawah cahaya lampu redup, gadis itu dengan rapi menulis beberapa baris kesimpulan singkat tentang hari pertama di tanah yang dijanjikan. Kami tiba di Indonesia dengan hati yang hancur berkeping-keping, dan di hari pertama itu, hal yang paling mengejutkan kami bukanlah kemewahan kota besar, bukan pula keanehan bahasa, melainkan kenyataan bahwa dunia ini masih memiliki orang-orang yang baik hati, dan masih ada pagi yang datang tanpa membawa suara ledakan mengerikan apapun. Gadis itu menutup buku catatannya dengan hati-hati. Setelah itu, keluarga kecil Iran itu bergandengan tangan, perlahan menuruni setiap anak tangga penginapan, menuju jalanan Jakarta yang bermandikan matahari. Tempat ini belum tahu nama mereka, namun telah dengan murah hati memberi mereka hadiah terbesar sejak menit pertama pertemuan. Hadiah itu adalah kebenaran yang terlalu sederhana, bahwa seberapapun hancurnya dunia, manusia selalu berhak untuk menaruh kepercayaan pada kelembutan. Sekali lagi, hari pertama di Indonesia tidak hanya mengubah koordinat tempat mereka berdiri di peta geografis, melainkan juga telah membersihkan dan menghidupkan kembali hati sebuah keluarga. Orang-orang yang dulunya memegang teguh keyakinan bahwa dunia hanya berisi kekejaman, kini sekali lagi percaya bahwa kemanusiaan akan selalu menjadi keajaiban yang mampu menerangi setiap malam gelap. Jika cerita ini secara tidak sengaja menyentuh sudut hati Anda, mohon luangkan waktu untuk menyukai, berlangganan, dan mengetik kalimat. Semoga mereka aman di bagian komentar. Sampai jumpa di kisah penyembuhan selanjutnya.